Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Caksono dengan NIM 415183116. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 2 etika UMB tentang pengertian etika dan sikap profesional sarjana. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian etika mencakup analis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. S.T. John dari Damaskus pada abad ke-7 Masehi menempatkan etika dalam studi filsafat praktis. Etika dimulai ketika orang merenungkan unsur pendapat etis spontan. Kami kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa sebagian karena kita opini etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Metodologis, tidak setiap hal dapat dilakukan hakim bertindak sebagai etika. Pengertian etika menurut para ahli. Berikut ini merupakan pengertian etika menurut para ahli. Menurut Cabertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Menurut W.J.S. Purwadarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas atau moral. Menurut Profesor Dr. Frans Magnisuseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Menurut Ramali dan Pamuncak, etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh kita diketahui oleh pikiran. Berikut ini adalah fungsi etika. 1. Tempat untuk mendapat orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Berikut adalah manfaat etika. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Nomor 3, dapat menyelesaikan masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur atau step by step. Poin terakhir, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Berikut adalah pengertian sarjana. Banyak orang berpendapat bahwa penentu garis karir adalah jenjang pendidikan. Indonesia masih relatif sedikit anggota masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan sarjana strata 1 S1 sarjana. Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa berdasarkan penduduk Indonesia berumur 5 tahun ke atas, menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang tamat pada tingkat diploma 4 universitas yang S1 adalah 3,10%. Karir tidak sama dengan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah alat. Pekerjaan adalah alat untuk mencapai karir tertentu. Karir bias dilihat dari dua sisi. Pertama, yang benar-benar dirasakan pelaksanaannya. Kedua, yang ingin ditampilkan kepada dunia. Kebanggaan atas karir tidak sama dengan kebanggaan atas fasilitas kantor atau gaji besar yang melebihi rekan-rekan lainnya. Kebanggaan atas karir berawal dari kejujuran kepada diri sendiri atas apa yang dirasakan dan keberanian untuk terus bersifat jujur. Seorang sarjana diharapkan mampu berkiprah di masyarakat, mampu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sarjana diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya.
Berikut ini saya ambil contoh kasus. Kali ini kita akan kembali dengan kisah inspiratif dari salah satu orang hebat dari Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau Presiden ketiga Indonesia. Beliau juga memiliki kisah hidup yang patut untuk diteladani. Salah satunya adalah kisah hidup beliau saat menyelesaikan kuliah di Jerman. Kalian penasaran dengan kisah beliau? Simak ulasan berikut ini ya. Menimba ilmu di Jerman dengan biaya sendiri, Bapak Habibie muda merupakan salah satu anak muda Indonesia yang memiliki semangat juang tinggi dalam ilmu pendidikan. Melanjutkan pendidikan di Jerman bisa dibilang sebagai salah satu keputusan hidup yang menantang dalam hidup beliau. Sebelum melanjutkan pendidikan di Jerman, sebenarnya Bapak Habibie sudah mengambil kuliah elektro di ITB selama 6 bulan. Namun setelahnya beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S1 dan S2-nya di Jerman. Beliau bertekad menjadi orang yang berguna bagi bangsanya dan memiliki cita-cita untuk membuat pesawat terbang yang bisa membawa rakyat Indonesia ke titik-titik maritim luas Indonesia. Tentunya beliau ingin mimpi ini terwujud dengan keringat rakyat, bukannya biaya hasil ekspor, sumber daya alam, atau utang luar negeri. Berawal dari cita-cita mulia inilah beliau melanjutkan mimpinya di Jerman. Dalam menempuh pendidikan di Jerman, beliau tidak mendapatkan beasiswa melainkan dengan biaya sendiri dari orang tuanya. Maka zaman dulu belum ada beasiswa atau beliau tidak mendapatkan beasiswa. Faktanya orang tua Habibie merasa bahwa pernikahan anaknya tidak boleh dibiayai oleh orang lain. Semua biaya ditanggung oleh kedua orang tuanya, meskipun mereka bukan berasal dari kalangan berada. Ibu beliau memiliki usaha catering dan kos-kosan. Jerih payah Habibie selama kuliah di Jerman demi meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikannya. Habibie memilih untuk tinggal jauh dari pusat kota dengan tempat tinggal yang fasilitas seadanya. Bahkan beliau juga rela untuk berjalan kaki dari tempat tinggal ke kampus hanya demi menghemat biaya transportasi. Selain itu, selama menempuh S1 S2 di Jerman, beliau sempat 2 kali dikira telah meninggal di Jerman selama masa itu. Namun jerih payah beliau akhirnya terbayarkan karena meskipun menjalani pendidikan dengan biaya yang terbatas, Habibie berhasil menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 dengan luar biasa baik. Pengalaman berkesan di Jerman. Selama hidup di Jerman, Bapak Habibie menjadi terbiasa untuk mengatasi segala permasalahan sendiri. Bahkan beliau juga masih menerapkan nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tuanya selama di Indonesia. Dulu, saat menjalani kehidupan di Jerman, salah satu hal yang beliau sukai di Jerman adalah perpustakaannya. Menurut beliau, perpustakaan di Jerman bukan lebih lama dan lebih bebas untuk dikunjungi. Hal ini membuat Bapak Habibie merasa memiliki kesempatan yang lebih besar dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan selama di Jerman. Lebih dari itu, ada suatu cerita lucu yang dialami beliau saat menempuh studi di Jerman. Kemampuan bahasa Jerman Bapak Habibie yang di atas rata-rata untuk orang asing membuat teman-teman beliau mempertanyakan keturunan dan juga asal-usul beliau. Bahkan pada akhirnya beliau harus menjawab dengan candaan bahwa ayahnya kanibal pernah makan daging orang Jerman. Sehingga sejak saat itu, beliau memiliki darah keturunan Jerman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.